Shalom, berjumpa lagi dengan saya. Kiranya kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Firman Tuhan bagi kita saat ini bertemakan menemukan jangkar di tengah badai kenakalan remaja. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Dan juga di dalam Amsal pasal pertama ayat yang ke-8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menolak ajaran ibumu." Realitas masa kini gelombang yang tak henti-hentinya. Kita hidup di era di mana kenakalan atau pergumulan remaja tidak lagi hanya berupa bolos sekolah atau berkelahi di jalan. Bentuk telah berevolusi menjadi lebih halus namun jauh lebih merusak jiwa. Kecanduan media sosial, pornografi digital, bully, krisis identitas akibat tekanan standar kecantikan dan kesehatan mental di internet, sehingga nihilisme, perasaan hampa akan tujuan hidup. Remaja masa kini sering merasa terjebak dalam pusaran ekspektasi yang tinggi, namun minimnya bimbingan rohani mendalam. Mereka mencari validasi dari like dan komentar, bukan dari identitas mereka sebagai ciptaan Allah. Kegelisahan ini sering bermanifestasi sebagai pemberontakan, sikap apatis, atau perilaku berisiko tinggi sebagai pelarian dari kekosongan. Maka di sini secara perspektif firman Tuhan, akar masalah dan solusi ilahi, Alkitab tidak menutup mata terhadap gejolak masa muda atau masa remaja. Raja Salomo, seorang yang bijak, mengakui di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang pertama dikatakan, "Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sehingga sebelum datang hari-hari yang malapetaka." Ayat ini mengingatkan atau menyeratkan bahwa masa muda adalah waktu yang rentang, penuh dengan godaan dan ketidakstabilan, sehingga membutuhkan fondasi yang kuat sejak kini. Maka hal ini ada 3 fondasi atau 3 pemaparan bagaimana Alkitabiah untuk menghadapi kenakalan dan kegelisahan remaja masa kini. Yang pertama, identitas bukanlah apa kata dunia, tapi apa kata Tuhan. Dunia mendefinisikan remaja dari penampilan, popularitas, atau prestasi, menciptakan kecemasan dan dorongan untuk berbuat salah agar dapat diterima. Namun di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengingatkan kita bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kenakalan seringkali adalah keteriakan hati yang hilang arah identitas. Ketika seorang remaja menyadari bahwa ia dikasih secara unconditional atau tanpa syarat oleh Kristus, kebutuhan untuk mencari penerimaan melalui perilaku negatif akan berkurang. Yang kedua, pembaruan pikiran melawan arus budaya. Dalam Roma pasal 12 ayat 2 memberikan kata kunci, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Kenakalan modern sering dimulai dari pikiran yang dipenuhi dengan konten negatif, kebencian, atau kesombongan. Firman Tuhan mengajar remaja untuk secara aktif menyaring apa yang masuk di dalam pikiran mereka. Ini bukan sekedar larangan, jangan melakukan ini, tetapi ajakan positif untuk mengisi pikiran dengan kebenaran, kemurnian, dan hal-hal yang mulia. Filipi 4 ayat ke-8. Yang ketiga, penting komunitas dan bimbingan. Amsal 13 ayat 20 berkata, "Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang yang bebal akan menjadi malang." Di era digital, teman bisa siapa saja dari seluruh dunia. Namun firman Tuhan menekankan pentingnya komunitas nyata yang takut akan Tuhan. Kenakalan jarang terjadi dalam
vakum, ia tumbuh dalam isolasi atau pergaulan yang salah. Maka gereja, kelompok pemuda, dan keluarga harus menjadi tempat aman di mana remaja bisa jujur tentang pergumulan tanpa dihakimi, tetapi bimbingan dengan kasih. Maka refleksinya secara pribadi, yang pertama, bagaimana remaja? Apakah ada era dalam hidupmu yang mana kamu merasa harus pura-pura menjadi orang lain agar diterima? Serahkan kegelisahanmu itu kepada Yesus. Dia tidak meminta kesempurnaan, tetapi hatimu yang mau dikembalikan kepadanya. Yang kedua, bagi orang tua pembimbing, apakah kita hanya menghukum perilaku nakal, atau kita juga memperdengarkan akar kegelisahan di balik perilaku tersebut? Mari kita menjadi pendamping yang hadir, bukan untuk mengawasi yang menjauhkan mereka. Maka hal ini sedikit pemaparan dalam bagaimana mereka menemukan kasih sayang. Mari berikanlah perhatian kepada mereka. Demikian sedikit pemaparan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami membawa generasi muda ini di hadapan-Mu. Dunia saat ini penuh dengan badai informasi, tekanan sosial, dan godaan yang sulit ditolak. Kami berdoa agar setiap remaja yang sedang bergumul dengan kenakalan atau kebingungan identitas dapat menemukan jangkar keselamatan dalam Kristus. Tuhan, berikan mereka kekuatan untuk tidak mengikuti arus dunia, tetapi memiliki keberanian untuk berbeda karena kebenaran-Mu. Pulihkan hubungan mereka dengan orang tua dan pembimbing rohani. Gantikan kekosongan hati mereka dengan kehadiran Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pesan penutup dari firman Tuhan itu atau materi ini adalah kenakalan remaja bukanlah akhir dari segalanya, melainkan signal bahwa ada kebutuhan rohani dan emosi yang belum terpenuhi. Firman Tuhan menawarkan bukan sekedar aturan, tetapi relasi pemulihan yang dapat mengubah kegelisahan menjadi tujuan hidup yang mulia. Jadi saudaraku, sudah sedikit dipaparkan bagaimana kita mengamati kehidupan remaja. Melalui firman ini kita sudah menemukan jangkar di tengah badai kenakalan remaja. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita sedikit pemaparan agar kita bisa menjangkau anak remaja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.